Oke cuy, pada video kali ini gua bakal kasih kalian tutorial retouch skin player ya cuy. Ya di sini gua pakai pemain PSG yaitu di share. Nah di sini gua pakai dia dan lihat ini bagus banget. Dan ini belum diapa-apain ya, tapi udah sebagus ini. Dan di sini kita bakal nge-retouchnya jadi lebih bagus gitu kayak gitu ya cuy. Oke, sebelumnya juga maaf, gua udah lama nggak ngupload di YouTube ya. Itu sekitar 7 bulan kayaknya. Iya, 7 bulan ya. Sorry banget itu, gue sibuk real life itu di RL, gue sibuk coy. Jadi selama 7 bulan tuh gue nggak ngupload. Ya tanpa bercincong-cincong lagi, langsung aja gua mulai gitu. Oke, pertama ya kalian siapin aja dulu. Di sini gue pakai dia kan. Kalian bisa kalau mau nyoba juga bisa, linknya gue taruh di deskripsi ya dia ini. Kalian bisa cek aja dan download dan coba juga itu nge-retouch. Dan di sini gue bagi layernya menjadi dua, ada before dan ya ini yang afternya nanti ya cuy. Oke, kita ke sini. Di sini kita bakal ngebuat curve. Gimana curve? Bener gak sih ya, pokoknya curves ini. Nah di tengahnya ini kalian seret kayak gini. Oke, lalu kalian clipping max dengan cara tekan ALT, klik kiri. Nah nyampe ada kayak begini di bagian sini. Nah itu oke. Terus kalian invert itu dengan cara Ctrl I. Nah kan jadi hanya kita invert gitu. Lalu kalian pencet B buat brush gitu kan. Di sini opacity dan flow-nya kalian 100%-in. Nah, di atas ini kan. Oke. Nah, kalian brush di bagian matanya ya. Sini. Tap-tap aja sih. Tap kayak begini. Nah, di tap-tap ya. Nah, kayak begini. Aduh, fungsinya buat apa? Buat nerangin matanya gitu biar nggak gelap banget gitu cuy. Nah set kayak begini kan. Nah kalau udah, kita lihat dulu previewnya. Nah tuh, terus di sini kalian buat hue saturation ya. Nah di sini clipping max lagi kayak tadi kan, caranya gampang tuh. Nah di sini kalian ke layer yang curve ini, yang hitam ini, kalian ALT sambil drag. Nah nyampe kayak gini, terus ada tulisan kayak gini, kalian yes aja. Nah di sini kita tuh nge-copy maskingannya gitu, biar kita nggak usah ngebrush ulang gitu. Jadi di sini ya udah. Nah kalian pencet ini, lalu geser saturasinya menjadi -100 gitu kan. Tadinya matanya kan merah tuh, ini jadi putih. Dan ini bagus banget coy. Ini dasar retouch ya coy, kalian harus tahu itu. Terus ke brightness dan kontras ya, and kontras. Nah ya clipping max dan ya lakukan hal yang seperti tadi itu kan. Copy maskingan, yes. Nah di sini kalian naikin aja brightnessnya ya sesuka kalian lah, maunya enaknya berapa gitu. Nggak ada angka pastinya, tapi yang pasti sih ya kisaran 30-an kayak berapa lah. Nah yang kontrasnya nih agak naikin dikit nih dari brightnessnya gitu kan. Kita lihat tuh, mantep banget coy, lihat. Mantep banget gak sih? Ini baru mata dong loh tuh. Oke, lanjut aja lah. Lanjut. Habis ini kalian buat level, terus clipping max. Nah di blending option ini ada tulisan normal nih, kalian pencet ganti ke multiply. Oke, multiply ya. Lalu ya kalian invert lagi, Ctrl I. Nah brush pencet B ya. Nah di sini opacity sama flow kalian buat menjadi 30% ya cuy. 30% gitu, jangan 100 karena bakal over banget gitu. Nah pastiin foregroundnya ini putih aja karena di sini udah hitam gitu. Gampang sih caranya, kalian tinggal X saja. Kalau di sini hitam ya
tinggal X. Nah kan mencet X tuh dia positif ganti gitu, jadi nggak perlu mencet ini gitu lagi gitu. Ya udah langsung lanjut aja nih. Kalian tap tap di bagian sini ya, di bagian rambut gitu biar lebih lebih gelap gitu. Sekilas emang nggak kelihatan ya karena efeknya lumayan tipis, tapi nih kalau kita gini nah kan itu bakal ketara coy. Kita brush aja gitu kan di bagian yang gelap. Oh iya gak, gue lupa ngasih tahu kalian brushnya itu di bagian yang gelap. Tapi yang pasti banget ini kalian pertama tuh brush di bagian rambutnya dulu biar kontras gitu kan, biar nggak terlalu gimana gitu. Nah di sini kan ada bagian gelap nih ya, kalian brush aja nih, set. Nah set kayak begini bagian gelapnya. Sini gua mode on aktif dulu ya, gue fokus dulu. Jadi mungkin bakal gue cepetin itu, tapi nanti dulu sih nunggu berprogres itu baru gue cepetin dah. Nah ya kalian lihat ya di sini tuh di bagian kuping ini kalian harus brush gitu di bagian yang gelapnya dan bagian sini gitu. Nah kan si before after. Nah di bagian sini itu juga kudu gelap gitu kan. Bagian samping sini nih, samping hidung ini kalian brush juga. Bagian bawahnya juga sih. Pokoknya yang gelap gini lah, yang ada shadownya gitu. Antara ada shadow sama gelap gitu guys ya. Noh. Ini baru kayak gini kan tuh. Ya, kalian brush lagi aja di bagian sini yang emang menurut kalian gelap. Sekarang sisi kanannya gitu. Nah di bagian sini kan gelap tuh, kalian tinggal brush aja. Nah lihat perbedaan, mantap guys. Kalau kayak gini doang. Nah brush terus, nah ini sama guys. Untuk ngecilin dari brush itu pakai alt lalu klik kanan sambil di kanan kiri. Nah jadi brush aja dari bagian yang gelap. Nah ini bagian seperti di bawah ini dan di bagian ini terus gelap ya. Nah ini kalian dulu bagian pakainya udah kurang gitu. Nah ini mukanya udah cuy, ini lagi bagian hair layernya ya udah pakai brush aja, jangan semuanya itu bagian gelap aja, bikin shadownya aja. Kayak udah lah ya tuh kan. Untuk bagian muka itu udah jelas banget gitu nih, kita lihat before afternya tuh baru kayak begini aja udah paten gak sih guys. Tapi itu baru permulaan coy, belum terlalu mantap, nanti bakal lebih mantap lagi gitu. Di bagian tangan, nah ini sekarang jari. Nah di sini kita buat seperti ini tuh bagian yang gelapnya ya cuy, jangan yang mengkilatnya ini. Kalau kena sih nggak masalah sih, soalnya efeknya nggak terlalu kuat juga. Nah di bagian yang gelapnya ini brush aja. Oh ya, sama bagian deket-deket pergelang apa sih ya, inilah pokoknya dempetan jari ini kalian buat shadow gitu, soalnya positif ada shadownya lah kalau nempel beginian. Nah mungkin ya gue bakal cepetin gitu karena ya bakal memakan waktu lama gitu. Jadi ya kurang lebih kayak begini caranya, itu tinggal di brush aja bagian yang gelap gitu cuy. Oke. Ini ada shadownya juga. Nah enak pasti begini, buat saya begini aja presentasi ini enak gue udah enak tuh. Ini dari kalian aja lagi. Nah ya kan mantap banget guys, gila sih dewa ya. Gue udah kan icon banget. Oh tinggal ya seperti ini. Ya kayaknya sih udah untuk bagian highlight di bagian nanti kita oke. Kalau udah merasa cukup ya lanjut ke bajunya ini. Karena gue nggak suka baju terlalu terang itu, gue beras jadi di bagian bajunya gitu biar agak gelap. Sebenarnya lipetan ini juga itu harus kalian beras coy. Nih lipetan baju kayak begini, cuma ya kalau kalian mau silakan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa gitu, soalnya nggak terlalu berpengaruh amat gitu. Tapi nggak apa-apa, di sini gue cuma ngetep aja di bajunya biar agak kontras gitu, nggak terlalu terang. Nah, kayak begini kan bagus tuh, enak tuh lihatnya. Nah kalau udah kayak gini bagian gelapnya udah kena semua gitu, kalian buat level lagi, level clipping max invert. Nah bedanya di sini ada di blending mode nya, kalian ke screen. Nah
buat ke screen gitu. Tuh, buat ke screen ya coy. Lalu kalian invert. Ya brush lagi. Nah sekarang brush di bagian terang. Nah ini di rambutnya nih kalian brush bagian pinggir-pinggirnya aja, pinggir-pinggir kayak beginian. Nah itu di brush. Fungsinya buat apa? Ya buat kayak gini coy, lihat nih tuh, jadi ada terangnya gitu di bagian pinggirnya gitu. Biar bagian dalamnya itu gelap gitu, kontras gitu coy. Nah kan ini jidatnya ini nih, ini mengkilat nih. Nah ini bagian highlight namanya coy. Kalian brush aja gitu kan. Aduh, pencet lagi. Kalian brush aja tuh, di bagian jidatnya ini tuh yang terang. Nah kan ini before dan after itu jauh banget coy. Nah di bagian sini itu juga ada highlight. Kalian brush aja ya cuy, pokoknya di bagian yang terang. Ingat itu ya, highlight itu bagian terang, shadow itu bagian gelap. Before afternya cuy, beda banget kan. Kita lihat dulu nih preview before after. Mantep banget nggak sih guys, itu gila nggak sih? Oke, lanjut lagi tuh. Kayak sih udah ya bagian terangnya ya. Terus di sini kalian tuh buat solid color gitu. Ini buat najemin highlightnya lagi gitu. Ini sebenarnya opsional ya cuy. Cuma kalau kalian mau sih nggak apa-apa, dan biasanya gue make kok. Nah di sini blending mode-nya kalian ganti ke linear dodge add. Lalu klik di sini. Oh ya, pokoknya jangan di masking dulu ya, jangan di clipping max dulu, itu jangan. Kalian cukup klik di bagian ini. Nah, ada tulisan underlying layer, coy. Nah, di sini, coy, kalian itu bisa geserin ini, ya geserin aja gitu. Kalian geserin nyampe ya sekiranya bagian highlightnya pas gitu kan. Terus nah di sini kalian misahinnya dengan cara ALT coy. Pencet ALT sampai terpisah seperti ini tuh ya. Nah kalau udah oke, dan kalau udah ya clipping max. Dan kalau dirasa terlalu over, kalian bisa turunin opacity-nya menjadi 50 gitu, sekitar 50 atau berapa lah, pokoknya menyesuaikan. Nah kan bagus banget ini coy. Dan guys, nah di sini kalian tambahin biar lebih mantep gitu, tambahin color lookup. Nah ya ini dia cuy, color lookup 3 strip look ini. Nah tuh jadi merah cuy, dan karena ini over gitu, kalian bisa turunin aja opacity-nya jadi ya 30 kek berapa kek, terserah, pokoknya jangan terlalu ini, asal kulitnya agak merahan aja cuy. Dan boom, lihat guys. Dan kalian di sini ketik di keyboardnya Ctrl Shift A buat masuk raw filter, padahal ini step pertama dan terpenting gitu di retouch gitu. Nah kalian pencet ini nih supaya ada tulisan before after. Nah di sini gue lupa buat kayak ngatur basicnya gitu, karena gue mau ngebuat agak jadi warna biru-biru kemerahan gitu, biru-biru begitu. Jadi di temperatur itu gue kasih sekitar berapa ya, minus 21. Kan lu lihat tuh, tadinya kuning kayak begini jadi biru seperti ini coy. Lalu di exposure kalian turunin, karena di sini overglow gitulah tuh, menjadi minus 0,10-an,
kontras naikin sekitar ya 17-18 lah. Terus turunin lagi highlightnya, karena highlightnya ini udah terlalu wow gitu kan, turunin. Terus shadownya tambah biar biar ya pokoknya shadownya tambah sekitaran segini gitu. Lalu bagian white itu kalian -5 itu biar nggak terlalu terang bagian gelap, bagian putihnya. Lalu di black itu minus berapa ya, sekitar 8 lah, -8. Terus beralih ke tekstur. Nah ini bagian yang penting coy, jangan terlalu over ya, biar teksturnya bagus. Itu sekitarannya mungkin 14, 13, dan clarity. Nah di sini tuh biar agak gimana ya, agak bagus gitu teksturnya. Clarity kalian tambahin 7, jangan terlalu over ya. Tuh lihat kan jadinya wow banget gitu. Padahal ini step yang paling penting, tapi gua melupakan itu, sorry ya cuy. Nanti pas diedit ini menjadi awal gitu. Oke, terus ke detail. Di detail ini sharpening kalian naikin jadi 8. Noise reduction jangan terlalu over ya cuy, soalnya nanti teksturnya bakal hilang gitu. Dan ya ini berbahaya banget tuh, lihat jadi nggak bertekstur coy. Pokoknya sekitar 20-an dah, 23, 22. Nah ya pokoknya kayak gini. Dan kalian klik OK aja, lihat nih, lihat before after nih. Yang tadinya kayak begini jadi begini coy. Oke. Nah itu coy, kan rada biru kulitnya dan rada kemerah-merahan kayak abis olahraga gitu cuy. Kita lihat ini before ya cuy, beforenya, dan ini afternya. Gimana cuy, the power of retouch gitu ya. Modal 10 layer aja, modal berapa layer kita ya, cuma raw filter. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 layer cuma buat nge-retouch satu ini dong. Gimana guys, easy gak sih? Easy peasy gitu, cuma bermodalkan tap gitu, hasilnya mantep gitu. Kalian bisa nyesuaiin color tone warnanya sesuka hati kalian. Tapi di sini gue sukanya kayak warna biru gitu, karena backgroundnya bakal gue buat warna biru gitu, jadi biar ngepasin dengan kulitnya juga gitu. Jadi biru-biru nggak mungkin gitu kan kalau kulitnya kalau backgroundnya warna merah, kalian buat kulitnya jadi warna biru, itu kan nggak mungkin. Nah tuh pokoknya seperti itu ya coy. Oke, terima kasih udah nontonnya nyampe akhir gitu ya coy. Sampai berjumpa di next tutorial. Kalian bisa request tutorial di kolom komen cuy. Kalau itu bisa, gue bakal buatin tutorial lah. Kalau tutorialnya emang gue bisa gitu kan, gue bakal buatin. Kalau nggak bisa, mungkin gue cari tahu dulu baru gue buatin tutorial lah. Pokoknya ya sampai berjumpa di next tutorial. Thank you ya cuy yang udah nonton sampai akhir.